Tiba-tiba aku melayang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian. Selamat datang kembali di Sri Sulastri Channel. Baik, dalam kesempatan ini saya akan berbagi ilmu dalam pelajaran bahasa Indonesia. Video ini dibuat sebagai pelaksanaan tugas mata kuliah bahasa Indonesia. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri, saya Sri Sulastri, salah satu dari mahasiswa Universitas Pamulang, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Program Studi S1 Administrasi Negara. Dalam video ini, saya akan menerangkan tentang paragraf. Tujuan dari pembelajaran yang dapat dicapai pada pertemuan ini, yaitu mahasiswa mampu membuat paragraf dengan baik dan benar. Pengertian paragraf. Paragraf adalah unsur pembentuk wacana yang membahas satu topik. Agar sebuah paragraf terdiri satu topik, hendaknya terdapat dari satu kalimat utama dan minimal dua kalimat penjelas. Kalimat utama pada paragraf disebut induk kalimat, sedangkan kalimat penjelas pada paragraf disebut dengan anak kalimat. Paragraf yang baik harus memuat satu topik. Dalam satu paragraf tidak boleh ada topik ganda karena akan menimbulkan kerancuan. Pembahasan. Apabila saat membuat paragraf tiba-tiba masuk topik baru, maka topik baru tersebut dibuat dalam paragraf berikutnya atau paragraf baru. Syarat paragraf. Setiap paragraf harus membuat dua bagian penting, yakni kalimat utama dan kalimat penjelas. Kalimat utama biasanya diletakkan pada awal paragraf, tetapi bisa juga diletakkan pada bagian tengah maupun akhir paragraf. Kalimat utama adalah yang inti dari ide atau gagasan dari sebuah paragraf. Biasanya berisi suatu pernyataan yang nantinya akan dijelaskan lebih lanjut oleh kalimat lainnya dalam bentuk kalimat penjelas. Kalimat penjelas. Kalimat penjelas adalah kalimat yang memberikan penjelasan tambahan atau detail rincian dari kalimat pokok suatu paragraf. Kalimat penjelas harus memenuhi syarat kohesi dan koherensi. Kohesi atau kesatuan yaitu semua kalimat dalam paragraf itu secara bersama-sama mendukung satu ide atau gagasan pokok. Kohesi juga bisa dikatakan sebagai keterikatan antar unsur dalam struktur sintaksis atau struktur wacana yang ditandai antara lain dengan konjungsi atau pengulangan, penyulihan, dan pelesakan. Jadi tidak boleh ada kalimat sumbang atau menyimpang dari pikiran utamanya. Koherensi yaitu kepaduan atau kekompakan hubungan antara kalimat satu dengan kalimat lain dalam paragraf tersebut. Kepaduan kalimat dalam suatu paragraf dapat dijalin dengan penanda hubungan, baik penanda hubungan eksplisit maupun implisit. Agar sebuah paragraf terdapat kohesi dan koherensi, bisa menggunakan pengulangan kata ganti, dan kata hubung. Contoh paragraf. Pemakaian atau pengulangan kata. Semua isi alam ini adalah makhluk hidup. Artinya ciptaan Tuhan. Ciptaan Tuhan yang paling sempurna dan paling mulia adalah manusia. Manusia diizinkan oleh Tuhan memanfaatkan semua isi alam ini untuk keperluan hidupnya. Akan tetapi tidak diizinkan menyakiti, menyiksa, dan menyanyiakan. Kemudian pemakaian kata ganti. Contoh paragraf lainnya. Wendy merupakan anak kedua Pak Waryo. Sekarang ia duduk di semester 4. Tiap pagi teman-temannya selalu menghampirinya. Mereka berangkat dan pulang bersama-sama.
Kemudian pemakaian konjungsi. Contoh paragrafnya. Semalam suntuk, Darto menonton pertandingan sepak bola di televisi. Oleh karena itu, ia bangun kesiangan. Akibatnya, ia terlambat masuk sekolah. Bagian-bagian paragraf yang baik terdapat ide atau gagasan yang menarik. Gagasan tersebut diperlukan untuk merangkai keseluruhan tulisan. Kalimat yang satu dengan yang lainnya. Kemudian saling berkaitan dan berhubungan dengan wajar. Yang kedua, cara pengembangan. Yang kedua itu cara pengembangan paragraf. Beberapa pengembangan paragraf yaitu terdiri dari satu cara pertentangan. Cara pertentangan. Pengembangan paragraf ini menggunakan ungkapan dengan cara pertentangan seperti berbeda dengan, akan tetapi, dan sebagainya. Contoh paragrafnya. Tono ingin sekali mengikuti pertandingan balap sepeda, akan tetapi dia tidak mempunyai sepeda. Untuk itu, ia berusaha keras agar memiliki sepeda. Ia mencoba menjalankan dagangan di kantin sekolah. Bahkan ia rela tidak jajan selama beberapa minggu. Kemudian cara perbandingan. Paragraf dengan cara perbandingan ini biasanya menggunakan ungkapan seperti serupa dengan, seperti halnya, akan tetapi, sebagaimana, dan contohnya nih, contoh paragrafnya. Setelah berhasil dengan gemilang mengorbitkan Osama bin Laden sebagai seorang pahlawan dan dermawan, Taliban sekarang kesulitan untuk memisahkan diri. Sementara itu, Washington menginginkan Osama bin Laden diadili karena dituduh terlibat dalam peledakan kedutaan besar Amerika Serikat di Kenya dan Tasnia pada Agustus 1998 yang memakan korban 200 orang lebih. Cara analog. Cara analog merupakan pengembangan paragraf dengan mengibaratkan pada suatu hal. Cara ini digunakan untuk memberikan gambaran kepada pembaca. Konjungsi yang digunakan yaitu ibarat, seperti, bagaikan, dan sebagainya. Contoh paragrafnya. Hidup itu bagaikan roda berputar. Hidup pun selalu berputar, kadang di atas, kadang juga di bawah. Untuk itu, hidup tidak boleh jumawa. Nah, itulah contoh paragraf. Terima kasih setelah menonton channel ini. Jangan lupa like, subscribe channel saya, Sri Sulastri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.